Halo sobat berkelana, balik lagi sama aku di Monecha Berkelana. Kali ini aku akan ajak kalian backpackeran lagi ke Dieng. Tujuan kita itu ke sana, kita mau naik gunung. Siapa yang tahu naik gunung apa yang ada di sana? Coba tebak, komen di bawah. Perjalanan kali ini seperti biasa kita mulai menggunakan transportasi umum karena kita akan menuju ke terminal Lebak Bulus. Yang akan kita pakai adalah transportasinya bus, yaitu bus Sinarjaya. Jadi dari rumah kita naik ojek ke busway, nanti dari busway L13 kita lanjut turun di CSW, lanjut lagi kita naik MRT seperti yang ada di video ini. Jadi nanti dari MRT sini kita akan menuju ke Lebak Bulus, pemberhentian terakhir. Dari Lebak Bulus pemberhentian terakhir kita tinggal jalan kaki sedikit, di sebelah kanan nanti sudah terlihat ada poolnya Sinarjaya gitu guys. Oke, kali ini seperti biasa partner backpackeranku adalah suamiku sendiri, jadi suamiku yang megang carrier tadi. Lanjut, kita sudah sampai di terminal Lebak Bulus. Kalian bisa lihat ya, bus-busnya itu banyak banget. Di sini ada tujuannya kemana aja. Ada ke Malang, ada ke Wonosobo, ada ke Jogja juga. Terus juga dia ada yang bisnya itu cuman transitan aja. Jadi nanti dia cuma ambil penumpang aja di terminal situ, nanti dia akan jalan lagi gitu guys. Karena di Wonosobo terminal Mendolo itu dominan kebanyakan bisnya adalah Sinarjaya, jadinya ya udah kita cobain lagi aja naik bis Sinarjaya ini. Dari terminal Lebak Bulus kita menuju ke terminal Mendolo seperti biasa ya, tapi menurut aku di bus Sinarjaya yang keberangkatannya ini yang aku pakai itu tipe 04 RV. Itu nggak tahu kenapa ya, di dalam bisnya itu lagi banyak banget kecoa. Jadinya kita agak was-was juga ya. Kecoanya itu yang nggak gede-gede, tapi kecoa yang kecil-kecil gitu, itu akan membuat risih juga di dalam perjalanan selama 12 jam. Kalian bayangin aja 12 jam kalian bergelut dengan kecoa-kecoa halus itu. Mau tidur kurang nyaman juga, mau makan juga kurang nyaman. Jadinya gimana ya, kita udah komplain juga ke pak supirnya, tapi disaraninnya sama dia cuma disemprot aja pakai semprotan, tapi itu nggak ngefek ya. Aku nggak tahu kenapa Sinarjaya lagi kurang banget, mungkin karena belum dibersihin kali ya, atau seperti apa, I don't know. Tick tick of the clock. Hit the beach, feet up in the sand. Wave to the ocean, yeah, it's part of. Sekitar jam 10 malam kita udah sampai di tempat pemberhentian untuk makan dulu. Seperti biasa, ini adalah tempat makan khusus untuk bis-bis Sinarjaya. Kalau nggak salah ini namanya Taman Rasa atau apa ya, Taman Rasa sih kalau nggak salah ya. Jadi ini khusus untuk bis-bis Sinarjaya gitu. Untuk makanannya nanti prasmanan ada menu Padang, yang lagi-lagi aku naik Sinarjaya menunya sama, yaitu masakan Padang. Jadi nanti kalian kalau mau makanan yang bukan dari paketan dari bisnya, kalian bisa beli di sini nih. Jadi itu ada menu-menunya juga, kalian bisa pilih menunya apa aja yang ada di sini, dan ini berbayar. Kalau yang tadi di video sebelumnya itu dia gratis karena udah include dari harga bisnya. Kalau kalian bosan dengan makan nasi, di sini juga ada booth counter bakso, terus juga ada dimsum, terus ada makanan-makanan lainnya yang mungkin bisa bikin perut kalian kenyang kalau kalian lagi nggak mau makan nasi gitu guys. Setelah kenyang perjalanan malam juga, jadi ya kalian berharap apa
view juga nggak ada ya kalau misalkan malam. Ya paling kalau misalkan malam ya udah setelah makan kenyang kita lanjut aja bobo cantik sampai nanti ketemu di Terminal Mendolo di pagi harinya. Jadi nanti pagi-pagi udah seger tuh. Oke, udah sampai di Terminal Mendolo. Di sini udah pagi sekitar jam 5 kalau nggak salah ya. Jadi nanti kalian juga bisa istirahat di sini. Ini ada base campnya juga. Jadi kalau menurut aku Terminal Mendolo ini khusus terminal untuk para pendaki kayaknya ya. Jadi disediain base camp kayak gini. Dan ini emang sangat membantu banget untuk para pendaki. Kalau pendaki mau ke gunung mana yang ada di sekitaran Wonosobo ini gitu guys. Lalu nanti dari kita istirahat sebentar tadi kita lanjut lagi ke kita mau ke Gunung Lemah yang pertama. Ini masih sekitar jam 7:30 kayaknya, kita udah cukup agak siang ya karena tadi kita istirahat dulu, makan, terus mandi dan sebagainya. Terus nanti kita mau langsung ke Gunung Lemah. Kita mau coba trek dari Via Surodilogo. Jadi ini adalah salah satu gunung yang baru banget dibuka di Wonosobo. Jadi kalian yang mau ke Wonosobo bisa juga kalian mampir ke Gunung Lemah yang ada di video ini. Laughter echoes loud through the laid back beat. Golden hour grin, city lights start to shine. Kalian gak akan bosan untuk ke Wonosobo karena kalian bisa lihat aja view-nya di kanan kiri, depan belakang, ya udah view-nya bukit, gunung, jadi refreshing banget guys. Jadi kalau misalkan kalian mau ke Wonosobo, aku rekomendasiin aja untuk sewa motornya itu di Sakura Rental Motor yang ada di Terminal Mendolo, dan itu harganya satu motornya 150.000 untuk satu harian guys. Jadi kalau misalkan kalian sewa jam 5 pagi itu akan dikembalikannya jam 5 pagi di hari berikutnya gitu guys. 24 jam hanya 150.000 aja. Ini kita udah nyampe di base campnya Gunung Lemah. Nah ini ya, ini masih dikelola oleh warga sekitar guys. Ini base campnya, itu jalurnya. Jadi kalian nanti isi registrasi yang disediain oleh pihak base camp seperti yang ada di video. Lalu nanti kalian bisa jalan nih ke sana. Ini adalah pendopo ya. Kalau misalkan ini lagi cerah banget, dari pendopo ini kalian udah bisa lihat view Gunung Sindoro yang megah di sana, dan di sebelah kanan nanti itu ada Gunung Sumbing yang bisa kelihatan. Dari base camp tadi kita jalan, itu kita melewati perkebunan teh seperti yang ada di video ini. Nah, kita jalan ini masih trek yang oke banget, kanan kirinya oke banget. Di depan itu ada view Gunung Sindoro kalau misalkan cerah. Nah di sebelah kanan itu ada Gunung Sumbing kalau cerah juga. Jadi kalian trek pertamanya melewati perkebunan teh seperti yang ada di video ini. Di sini kalian nggak perlu takut lagi untuk trekkingnya, kalian nggak perlu takut nyasar karena di sini petunjuk arahnya itu udah jelas banget. Jadi kalian tinggal ngikutin aja arah yang disediakan oleh pihak base camp. Nah ini kan ada petunjuk arahnya, nanti kalian udah tinggal ikutin aja petunjuk arah yang ada di situ. Nanti kalian juga bisa
melipir ke sendangnya. Bisa juga kalian kalau mau ke makamnya pun juga bisa, nama makamnya itu Makam Suro di Logo. Tapi kalau kalian tujuannya camping atau kalian cuman tektok aja kayak kita, itu bisa banget. Jadi nanti petunjuk arahnya itu udah jelas kalian mau kemana-kemananya gitu. Dan mohon maaf ya guys kalau misalkan videonya itu kurang maksimal karena footage atau kamera yang aku pakai ini agak kurang stabil. Sekitar 1 jam kita jalan, kita ketemu sama bapak-bapak yang lagi kerja. Ya udah, kita sambil istirahat dulu, minum cemilan sambil kita ngobrol sama bapaknya. Ini kita sudah sampai di pos 3 dan ini mau langsung summit ke atas. Untuk summitnya kalian bisa lihat aja treknya seperti apa. Tadi pas kita masuk pertama dari pos 1 sampai pos 2 itu masih landai, dan pos 3 jeng-jeng, ini parah banget treknya sampai ke atas itu nggak dikasih ampun guys, naik terus pokoknya dengkul ketemu jidat dah pokoknya guys. Tara, sampai di puncak ditutup dengan kabut guys. Di Gunung Lemah ini ketinggian 1640 mdpl, tapi ya nggak apa-apa ya, karena puncak itu nggak akan kemana-mana, jadi kita nikmatin saja Gunung Sindoro yang ketutup kabut ini. Sebenarnya ini pas kita turun Gunung Sindoro langsung cerah guys, seperti yang ada di video. Jadi ya udah, kalian tuh kalau mau ngelihat nunggu dia sampai kebuka, kalian harus sabar-sabar aja nunggu di atasnya. Tapi karena kita mau langsung check-in ke homestay yang udah kita booking sebelumnya, dan kita juga mau istirahat karena tadi dari sampai di Mendolo kita belum istirahat yang maksimal, jadi kita langsung tektok ke Gunung Lemah. Habis itu turun dari Gunung Lemah kita mau lanjut lagi ke Dieng. Tadi Gunung Lemah itu adanya posisinya di Wonosobo, jadi nanti dari Wonosobo kita langsung ke Dieng lewat jalur yang utama aja. Sebenarnya bisa aja dari Gunung Lemah itu kita bisa lewat ke jalur yang Talaga Bedaka kalau mau ke Diengnya. Cuman aku udah pernah lewat via sana, tapi kita mau lewatnya yang lewat alun-alun Wonosobo aja gitu guys.
Kalian kalau ke Dieng lewat via jalur mana guys? Kalau aku sebelumnya udah pernah lewat jalur utama juga, lewat jalur via Bedaka juga udah, dan itu posisinya lagi hujan besar banget di sana, jadinya Bedaka itu naik terus vianya jalur untuk ke Diengnya. Jadi pas lagi hujan deras dan kabutnya tebal banget, jadi cuma dapetnya tembok, dan itu jalanannya belok-beloknya menukik banget, jadi nggak disaranin juga untuk ke sana kalau kalian itu fisiknya kurang ataupun penglihatannya juga minus ataupun plus gitu guys. Jadi harus fisiknya juga bagus ke sana. Nah, lebih amannya kalau misalkan kalian ke Dieng ya udah lewat jalur utama aja yang ada di video sekarang ini guys. Sekarang itu posisi cuaca juga lagi nggak menentu ya guys. Kadang dia hujan, kadang dia gerimis, kadang dia cerah banget dan tiba-tiba hujan. Ya kita nggak tahu sama kondisi cuaca saat ini. Nah, pada saat aku ke Mendolo dan kemarin sampai di Mendolonya itu dia paginya cerah, lalu dia pas siangnya menjelang ke sorenya seperti yang ada di video ini nih, tiba-tiba dia mendung dan gerimis-gerimis gitu guys. Tapi ya udah, kita nikmatin aja perjalanan ini. Dan ini udah keberapa kalinya kita ke Dieng lagi, kembali ke Dieng lagi. Emang secandu itu Dieng, enak untuk liburan ke Dieng, untuk balik lagi ke Diengnya guys. Kalau kalian liburan, kalian pilih tujuannya kemana guys? Komen di bawah ya. Kalian kalau liburan, kalian pilih ke daerah mana guys? Kalau aku dengan suami, pastinya aku kalau backpackeran milih balik lagi akan ke Dieng lagi, karena emang secandu itu Dieng, dinginnya, terus kotanya juga oke. Kalian bisa lihat aja secandu apa Dieng kalau misalkan lagi cerah. Mendungnya aja seperti ini guys, kanan kirinya itu gunung, kalian bisa lihat ya. Kalau misalkan cerahnya itu lebih bagus banget. Jadi kalian juga bisa kalau ke daerah Wonosobo, kalian cuma mau naik gunung atau kalian mau explore lagi kayak kita, itu bisa banget kalian turun di terminal Mendolo, lalu nanti kalian bisa sewa motornya yang udah aku kasih tahu sebelumnya di Sakura Rental Motor gitu guys. Nah, kalian bisa lihat aja itu perjalanan menuju ke Dieng yang ada di atas sana, dan itu belokan-belokannya emang sangat menukik, jadi kalian harus hati-hati banget kalau bawa kendaraan ke sini. Kita kali ini udah kesekian kalinya ke Dieng ya, karena secandu ini Diengnya gitu guys.
Oh iya, kalau kalian ke daerah Dieng, kalian nginep di mana guys? Kalau aku kali ini coba nginep satu malamnya di Tani Jiwo yang ada di depan tulisan Dieng Banjarnegara. Karena sebelumnya kita nggak kedapetan villa atau homestay yang seperti biasa kita udah pernah pesan dan kita udah menjadi langganan juga, itu full. Jadinya kita coba satu malamnya di sini, nanti malam berikutnya kita coba di tempat villa atau homestay yang udah pernah aku datangi juga gitu guys. Ini kalau cerah kalian bisa melihat view Gunung Sindoro yang gagah di sebelah sana guys. Jadi kalau dari sini Gunung Sindoronya ada di belakang kita sana guys. Jadi tuh kalian bisa kelihatan Gunung Sindoro yang megah di sana guys. Tapi karena ini lagi kabut ya, jadi yaudah kita nikmatin aja dinginnya kota Dieng ini. Kalian kalau wisata ke Dieng, wisata apa aja guys yang kalian kunjungi? Kalau kita berdua suka sama wisata yang emang belum banyak orang tahu, jadi kita mau explore di tempat-tempat yang memang belum familiar sama orang kunjungin gitu guys. Dan itu terbilang masih sepi juga. Kalau misalkan udah yang ramai gitu, pastinya juga udah banyak juga orang yang datengin. Nah, karena kita berdua itu sukanya tempat yang belum banyak orang tahu, jadi kita butuh referensi kira-kira di daerah Dieng ini tempat apa yang masih belum banyak orang tahu guys. Coba kalian kasih referensi ke kita ya untuk backpackeran di Dieng ini. Oke, karena ini sebentar lagi udah mau sampai di tempat penginapan kita nanti. Kalau misalkan kalian ke Dieng, kalian bisa coba nginep di tempat yang akan kita bermalam di satu malam di Dieng ini. Nanti untuk malam berikutnya kita akan menginap di tempat yang berbeda gitu guys. Ini udah sampai di titik 0 Dieng dan ini masih banyak jajanan-jajanan ya. Kita udah nyampe di Dieng. Welcome to Dieng Wonosobo. Karena Dieng itu dibagi jadi 2 kabupaten ya. Ada Wonosobo sama nanti kita melewati Dieng Banjarnegara. Dan kebetulan di tempat penginapan kita nanti itu depan persis tulisan Dieng Banjarnegara gitu guys. Dan itu harganya juga masih terbilang oke untuk
kalian yang mau backpackeran itu per malamnya itu di harga 350.000 kalian sudah bisa dapat full amenities, terus kalian udah bisa dapat sarapan juga tuh guys. Nah ini kan tulisannya di sebelah kiri kita, penginapan kita ada di sebelah sana. Lanjut ke part 2 ya guys, ditunggu video selanjutnya, jangan lupa di subscribe di Monacha Berkelana. Bye bye.